Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun kita berada pada hari ini. Untuk mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa melalui firman Tuhan yang menjadi renungan harian hari ini, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang satu hari ini. Amin. Hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, ada peribahasa demikian. Air tuba dibalas dengan air susu. Tidak ada yang salah dengan peribahasa ini. Ada kutipan kata-kata bijak dari seorang yang tidak dikenal, yang mengatakan, hiduplah seperti pohon yang lebat buahnya dan bertumbuhlah di tepi jalan, dilempar orang dengan batu, dibalasnya dengan buah. Pilihan hidup seperti inilah yang sesungguhnya Tuhan kehendaki dari kita semua. Paulus menulis kepada jemaat Roma yang sedang menghadapi situasi kebencian oleh karena iman mereka kepada Kristus, untuk tidak pernah membalas kejahatan yang mereka terima dengan kejahatan lagi. Jemaat Roma justru harus melakukan apa yang baik kepada semua orang dan berusaha untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Meskipun disakiti, dihina, atau dianiaya, jemaat tidak boleh membalasnya. Tuhan sendiri yang akan berperkara dalam hal ini dan menyatakan keadilannya. Tuntutan bagi jemaat adalah supaya mereka mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudari, jika dikatakan agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan di ayat 17 saat tadi, mengapa demikian? Bukankah kita juga punya hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Memang benar, tetapi Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan bahwa Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena jika Ia membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Ia tidak akan mati di kayu salib dan tidak akan menebus dosa bagi manusia. Tidak ada keselamatan di dalam namanya. Tuhan ingin agar sedapat mungkin kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang dan melakukan apa yang baik bagi semua orang. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Kita sendiri sering mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah, tetapi apakah kita sudah benar-benar membawa damai? Seberapa sering kita dibenci dan dimusuhi oleh orang karena iman kepada Tuhan Yesus? Seberapa sering kita sudah berbuat yang baik kepada seseorang, tetapi justru balasannya ia menyakiti hati kita? Inginkah kita membalaskan itu? Mungkin sempat terselip rasa ingin membalas, tetapi firman Tuhan mengingatkan supaya jangan membalas kejahatan, apapun bentuknya. Dengan kejahatan jangan kita balaskan. Hal ini membuat kita tidak berbeda dengan orang yang jahat itu. Hanya jangan diamkan kejahatannya terus berlangsung. Kalahkanlah dengan melakukan sebuah kebaikan kepada orang yang telah menyakiti kita dan kebaikan kepada semua orang. Pilihan hidup adalah hidup dalam damai dan diperdamaikan dengan semua orang. Kejahatan, kebencian, dan dendam hanya akan menjadi penghalang berkat Tuhan dicurahkan bagi kita. Sampai masih banyak orang Kristen yang sulit sekali mengampuni orang lain. Hatinya masih dipenuhi oleh rasa sakit hati, kepahitan, dan dendam. Bukankah hal ini menunjukkan bahwa kita belum bertobat dengan sesungguhnya? Tetapi jika pertobatan itu ada dalam diri kita, maka kita akan hidup menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mengampuni bukan berarti kita kalah, justru merupakan jalan menuju kemenangan untuk meraih berkat-berkat Tuhan. Jadi janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maka percayalah bahwa orang benar tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan, sebab Ia menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Mazmur 37 ayat 23. Amin. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Tuhan mengajari kami supaya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Meskipun terkadang banyak orang yang melakukan kejahatan kepada kami, yang tidak menyukai kami, atau banyak orang yang dendam, membenci kami Tuhan. Tetapi jangan biarkan di dalam keadaan itu kami membalaskan kejahatan kepada mereka, tetapi biarlah di dalam setiap tindakan yang dilakukan orang-orang terhadap kami selalu memaafkan mereka dan selalu menunjukkan kebaikan yang daripadamu terhadap sesama kami, sehingga damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus itulah memberkati kehidupan kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukanlah kiranya kami Tuhan untuk menjalani aktivitas kami sepanjang satu hari ini, sehingga kami beroleh hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.